Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Soeibah Aslamiyah. Di tema pagi ini adalah bagaimana menjadi ibu muda yang berbahagia di era media sosial. Baik, alhamdulillah sahabat setia Mutiara Iman, Kompas TV yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara yang insya Allah barokah ini, yang mana kita akan bersama-sama sharing ilmu tentang bagaimana menjadi seorang ibu muda yang bahagia, yang tetap stay tune, tenang di tengah pergolakan media sosial. Para ibu muda yang berbahagia, kita ketahui bahwasannya menjadi seorang ibu merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih menjadi seorang ibu muda yang baru menapaki kehidupan barunya di dalam rumah tangga, ya, ini merupakan menjadi masa pembelajaran, masa adaptasi, ya, dan juga masa pembelajaran diri dan pencarian jati diri dalam menjadi seorang istri dan juga sekaligus seorang ibu muda. Para sahabat Kompas TV yang berbahagia, namun di era digital ini, ya, terutama di tengah arus pergolakannya media sosial, yang tadinya media sosial itu memberikan atau menjadi sarana komunikasi, menjadi sarana informasi, ya, menjadi sarana hiburan, ya, bisa jadi. Justru sekarang menjadi tantangan tersendiri bagi ibu muda, masya Allah, ya, dan memberikan tantangan dan juga tekanan hidup, ya. Di antara tekanan hidupnya itu banyak sekali di antara para ibu muda yang merasa tertekan, merasa insecure, merasa tidak puas, merasa adanya kelelahan mental, masya Allah, nih ya, burnout, ya, dalam ilmu psikologi itu. Dan segala kecemasan-kecemasan yang dilanda oleh para ibu muda sekarang ini. Di antara tekanan-tekanan yang kita temui di tengah-tengah masyarakat ini, para pemirsa, ada yang namanya tekanan perbandingan sosial, atau kita sebut dengan social comparison, ya, yang mana ada sejumlah aktivitas para momfluencer yang memamerkan kehidupan yang terlihat sempurna di depan media sosial, yang mana anak-anaknya terlihat ceria, selalu happy, keluarganya indah, kemudian anak-anaknya ceria, rumah yang sempurna, terlihat rapi setiap saat, ya. Itu membuat tekanan tersendiri bagi para ibu muda. Akhirnya berdampak kepada psikologi ibu muda ini, merasa insecure lah, tekanan, membanding-bandingkan, ya. Kemudian ada lagi nominalisasi nafkah, masya Allah, yang sedang trending ini. Berapa nih budgetnya, berapa nih digitnya nafkah lo dikasih sama suami, masya Allah. Itu semuanya memberikan tekanan hidup bagi para ibu muda, ya. Di samping juga ada tekanan popularitas, masya Allah, ya, tekanan yang mana berlomba-lomba menjadi memperbanyak followers yang ada. Ada juga namanya tekanan ekonomi digital, memamerkan semua kekayaan yang ada, memamerkan semua pencapaian dari segi materi. Ya, ada juga FOMO. Nah, ini dia tekanan FOMO. Apa itu FOMO? Kita tahu ya, FOMO itu adalah fears of missing out. Nah, ini jadi
seseorang merasa kurang update, takut merasa ketertinggalan terhadap sesuatu yang lagi viral. Nah, ini juga. Kalau merasa, aduh aku kurang update nih, aku kurang nggak kekinian banget nih, ini namanya FOMO, tekanan FOMO. Dan ada juga namanya tekanan validasi, Masya Allah. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, merasa sedih ketika apa yang dia unggah, apa yang dia upload di media sosial, no respon dari yang lain, no respon dari netizen. Ya Allah, ini namanya semuanya adalah tekanan-tekanan yang kita tidak merasa itu terjadi. Ternyata terjadi oleh kebanyakan dari kita, terutama ibu-ibu muda. Saudara Kompas TV, pemirsa Mutiara Imani yang dirahmati Allah, semua fenomena ini ternyata memberikan dampak yang sangat negatif bagi para ibu-ibu muda terutama, ya. Mulai dari apa? Terjadinya banyak insecure, tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah anugerahkan ini, terutama kecemasan yang berlebihan, bahkan sampai adanya depresi dengan adanya media sosial yang kita rasakan itu. Nah, studi banyak sekali memberikan dan mencatat, ya, ada beberapa penelitian memberikan bahwasannya ada beberapa ibu muda, hampir dari 71% ibu muda mengalami kecemasan, mengalami insecure, gejala depresi, ya, akibat terlalu banyak mengkonsumsi media digital, banyaknya scroll media digital, ya. Bahkan studi di Universitas Indonesia, ya, baru-baru ini mencatat sebanyak 95% wanita mengalami kecemasan, ya, kegalauan. Sebanyak 88% wanita mengalami gejala depresi. Dan yang lebih ironinya, ya, 96%, ini studi, ya, 96% wanita merasa tidak tahu bagaimana mengelola stres itu sendiri. Ya Allah, ya, ini semua adalah PR bagi kita, para pemirsa Mutiara Iman, Masya Allah, ya. Sesungguhnya kita tidak tahu, kembalikan lagi, setiap rumah tangga itu mempunyai dapur masing-masing, mempunyai cerita unik masing-masing di balik kesempurnaan media sosial itu. Bagaimana Islam mengenal dan melihat peran seorang ibu? Insya Allah kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama saya Soibah Aslamiyah. Alhamdulillah, di Mutiara Iman kita akan belajar. Tadi sudah kita menyampaikan bagaimana fenomena ibu muda sekarang, ya, merasa tertekan dan juga beban hidup akibat media sosial. Penting untuk kita bahwasanya sebelum kita mencari bagaimana solusinya, apa obatnya, bagaimana Islam menawarkan solusi untuk kita semuanya, ya, supaya menjadi seseorang yang berbahagia, orang yang tetap stay tune, tenang di tengah pergolakan media sosial, kita harus tahu dulu, ya, bagaimana sesungguhnya Islam memandang derajat seorang ibu. Ini penting bagi kita. Baik, saudara Kompas TV, Islam sungguh melihat perjuangan seorang ibu, derajat seorang ibu, posisi seorang ibu itu sangat mulia. Terlebih seorang ibu, ya, ibu muda yang sedang menapaki rumah tangganya baru-baru ini, ya kan? Jadi Islam melihat yang bukan hanya sekedar pengasuh anak saja, tetapi lebih kepada sebagai pencetak generasi, Masya Allah, penjaga peradaban. Dan sebagai ibu itu merupakan ikon kunci ketentraman dan juga cinta di dalam sebuah rumah tangga, ya. Kita melihat bahwasanya
Islam meninggikan derajat seorang ibu, ya, mendahulukan, memuliakan ibu daripada seorang ayah, ya. Kita tahu bahwasanya dunia itu melihat hanya seorang ibu hanyalah penuh dengan derita, kemudian pekerjaan domestik saja, ya. Namun Islam melihat semua yang diperjuangkan oleh ibu, yang dilakukan aktivitas seorang ibu, mulai dari kegiatan di dapur, ya kan, kemudian kegiatan di sumur, bahkan mohon maaf sampai di kasur bahasanya, itu semuanya Islam memandangnya sebuah ladang jihad yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hanya seorang ibu. Masya Allah. Jadi tidak usah capek-capek bagi seorang ibu pergi ke medan perang untuk ikut berperang dan lain sebagainya. Cukup di rumah menjaga anak, memberikan akhlak, menanamkan akhlak, menjaga keluarga harmonis, itu merupakan sebuah ladang bagi seorang ibu, ya. Kita lihat bahwasanya ada hadis Rasulullah SAW yang fenomenal, yang masyhur di telinga kita, ya. Ibu didahulukan daripada ayah. Jadi dalam suatu riwayat Abi Hurairah, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya, siapa yang lebih berhak aku perlakukan baik? Ya, Rasul menjawab, Rasul ngendikan, ummuka. Ya, kemudian si laki-laki tersebut mengulang lagi, tsummaman, lalu kepada siapa wahai Rasulullah aku harus berbuat baik? Ummuka, mengulang lagi sampai 3 kali, tsummaman ummuka, lalu terakhir keempat kalinya tsummaman, barulah Rasulullah menjawab abuka. Dari hadis ini terlihat, ya, hadisnya hadis sahih, bahwasannya Islam memandang betapa tingginya harus memuliakan, mendahulukan seorang ibu. Atas dasar apa? Perjuangan seorang ibu, rasa lelah, rasa letihnya, semuanya dikorbankan untuk keluarga, semuanya dikorbankan untuk anak dan juga keluarga. Masya Allah. Ya, ada juga yang kedua adalah Al-Quran menegaskan perjuangan berat seorang ibu di dalam surah Luqman, ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Masya Allah. Di situ menjelaskan bagaimana perihnya seorang ibu dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, gitu ya, sampai ada lagu dinarasikan dalam sebuah lagu. Memang betapa perjuangan seorang ibu, selain fisik, emosional, mental, semuanya dikerahkan untuk keluarga. Di sini Islam betapa memuliakan seorang ibu dari perjuangan seorang ibu. Masya Allah, ya. Kemudian yang ketiga, Islam memandang bahwasanya seorang ibulah yang menjadi kunci keharmonisan sebuah keluarga dan sumber daripada kasih sayang. Masya Allah, ya. Di dalam surah An-Nur, ya, surah Ar-Rum, ya, mengatakan bahwasanya inna khalaqnakum min azwajikum, inna khalaqnakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini sangat fenomenal sebenarnya, ya, yang kita temui di undangan-undangan itu, ya. Masya Allah, bahwasannya memang Allah menjadikan dari dalam dirimu itu, ya, seorang pasanganmu yang akan membuat hati tentram. Masya Allah, hati tenang, ya, sehingga menjadikan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Kita semuanya semoga menjadi seorang wanita yang menjadi ikon penuh cinta, pencipta suasana keharmonisan keluarga di dalam diri kita masing-masing. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan
rahmat oleh Allah untuk menjadi seorang wanita yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di program Mutiara Iman bersama saya Soebah Islamiyah. Bagaimana cara menjadi ibu muda yang bahagia di era media sosial. Alhamdulillah, tadi kita sudah melihat ya bagaimana Islam memperlakukan seorang ibu, meninggikan derajat seorang ibu. Ibu di mata Islam itu sungguh mulia. Nah, lalu bagaimana kita sekarang mengetahui Islam menawarkan solusi ketika seorang ibu muda itu mengalami gejala depresi, kecemasan yang berlebihan, mengalami kegelisahan ya akibat media sosial, akibat semua yang dia rasakan ketika menjalani proses seorang ibu muda di era media sosial ini. Baik, kalau kita merasa kecemasan melanda, kekurang bersyukuran itu muncul ya, ketidakpuasan dengan pencapaian yang ada pada diri kita di dalam keluarga kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah niatkan kembali kepada Allah, hanya untuk Allah. Itu yang pertama ya. Apa yang sudah kita lakukan capek, jadi ibu itu capek, tahu nggak gitu kan, kita sering mengeluh dan lain sebagainya ya. Apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita lakukan tidak sia-sia, tidak ada yang memuji ya, kita tidak ada imbalan apa gitu yang kita harapkan ya. Itu yang dirasakan ibu muda ya, tidak adanya validasi dari halayak ramai. Ketika kita mengalami ini, maka kembalikan semua yang kita lakukan untuk keluarga kita, niatkan lillahi ta'ala ya. Di dalam surat Al-Quran ditegaskan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah itu yang disematkan di dalam hati kita. Jangan sampai kita melakukan semuanya ya demi konten, mohon maaf, demi mendapat like sebanyak-banyaknya, demi mendapatkan simpatik dari netizen dan lain sebagainya ya. Dan ternyata kita tidak mendapatkan semuanya itu, tidak mendapatkan imbalan. Nah, ini berarti kita mendapatkan tekanan, ditegur ya, kita muhasabah diri, niatkan kembali lillahi ta'ala. Yang kedua, saudara Kompas TV, ketika kita mengalami kecemasan, wanita sering mengalami baper ya. Kalau perempuan itu kan baper, ibu muda, aku kok nggak kayak gini sih, aku kok nggak seharmonis keluarga itu, aku kok dapat nafkahnya cuma segini, Masya Allah. Maka yang kedua itu kita harus berpuasa media sosial, bersabar hati, minimalisir scroll media sosial, perbanyak konten-konten yang bermanfaat, yang menimbulkan motivasi yang positif untuk kita ya. Masya Allah, dalam surat Toha ada ternyata, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya ya. Kata Allah bagaimana? Allah berfirman, janganlah memperlebar pandangan kita, pandangan engkau ya terhadap golongan yang beri aku kelebihan kehidupan dunia. Masya Allah, sudah ada wala tamuddanna ainaika. Jadi ketika kita merasa baper, sering baper ketika melihat postingan influencer yang lain, ya body image lah, ya kan, walaupun dimakan usia tapi tetap cantik, tetap energik, tetap produktif dan lain sebagainya. Sedangkan aku gimana, aku seperti ini, badanku seperti ini. Ya Allah, puasakan itu media sosial. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi scroll dan lain sebagainya di media sosial ya.
Ini penting bagi kita sebagai ibu muda, karena di dalam Al-Quran ditegaskan wala tamuddanna ainaika, jangan banyak melihat kemilauan orang lain. Ini dia, Masya Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketika kita merasakan gundah gulana, kacau, galau, depresi dan yang berlebihan, kembalikan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berzikir apa saja, kalimat thayyibah, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sholawat nabi, banyak tilawah Al-Quran. Itu semuanya memberikan ketenangan yang mudawamah, ya, yang selamanya, karena janji Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini Masya Allah, ya. Bukankah dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, memberikan ketenangan di dalam hati para manusia? Masya Allah. Oleh karenanya, yuk marilah para ibu muda semuanya, kita bersama-sama menguatkan kembali, ya, di dalam era digital yang sebegitu kemilaunya. Di balik kesempurnaan itu, sesungguhnya dari masing-masing kita, keluarga kita punya cerita masing-masing, punya dapur masing-masing. Ketika ada kecemasan, ada kegalauan, ada depresi, ketika kita menjalani sebagai ibu rumah tangga, ya kan, dengan menjalani aktivitas sehari-hari, maka kembalikan kepada nilai-nilai Islam, dekatkan kepada Allah dengan banyak menyebut nama Allah, tingkatkan spiritualitas kita, ruhani kita dengan banyak berzikir kepada Allah, sehingga kita menjadi seorang ibu yang tetap berbahagia, tetap tenang, tetap harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saudara, tetap bersama di Mutiara Iman, bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri, mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.